Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di praktikum metode kuantitatif pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama di sesi UAS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Labcom RAK atau rancangan acak kelompok. Nah, RAK atau rancangan acak kelompok ini bedanya sama RAL itu kalau di RAK itu dia nggak ada ulangan, tapi adanya kelompok. Sedangkan kalau di RAL itu dia ada ulangan. Oke, mungkin langsung aja di sini ada dilakukan suatu percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian pH pada ikan yang berasal dari lokasi yang berbeda, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, teman-teman diminta untuk membuat tabel sidik ragam beserta perhitungan dan menuliskan kesimpulan beserta interpretasinya. Jadi yang pertama kita cari yaitu ada sigma YI, rumusnya itu sum, kemudian kita jumlahkan aja semuanya. Setelah itu kita tarik. Nah, setelah didapat sigma YI-nya, kita cari sigma YI kuadrat. Itu rumusnya pakai sum square atau sum SQ. Kemudian kita blok semua sigma YI yang udah didapat tadi. Nah, setelah itu kita cari sigma YJ dengan menjumlahkan data ke kanan. Kalau misalnya yang sigma YI tadi kan yang ke bawah. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita cari sigma YJ kuadrat. Sama halnya seperti mencari sigma YI kuadrat tadi, yaitu dengan rumus sum square. Oke, setelah itu kita lanjut ke ini perlakuan. Jadi di sini ada perlakuan sama kelompok. Kalau perlakuan itu yang ini ke kanan nih, pemberian pH-nya. Kalau misalnya kelompok itu yang bagian lokasinya. Jadi ada beberapa lokasi yang berbeda itu masuknya ke kelompok, sedangkan untuk perlakuannya itu ini yang pemberian pH-nya kalau dalam kasus soal ini ya. Nah, kita cari dengan rumus kaunta. Perlakuan berarti dia yang pH ini. Begitupun untuk kelompok pakai rumus kaunta juga untuk lokasinya. Nah, setelah itu kita cari sigma YIJ. Sigma YIJ rumusnya itu sum, kemudian blok semua datanya. Nah, setelah didapatkan, kita cari nilai sigma YIJ kuadrat. Sama seperti mencari sigma YI kuadrat dan sigma YJ kuadrat tadi, yaitu menggunakan rumus sum SQ. Kita blok lagi semua datanya. Setelah itu kita cari FK atau faktor koreksi. Nah, rumusnya apa sih? Rumus mencari FK itu sigma YIJ kuadrat, maaf, sigma YIJ dikuadratkan dibagi dengan I atau perlakuan dikali dengan J atau kelompok. Nah, sudah didapatkan nilai FK-nya. Selanjutnya baru kita bisa melanjutkan ke tabel sidik ragam. Jadi di sini ada perlakuan, kelompok, sisa, dan total. Nah, yang pertama kita cari DBP-nya dulu atau derajat bebas perlakuan. Rumusnya yaitu I dikurang 1. Untuk DBK atau derajat bebas kelompok, itu rumusnya D dikurang 1. Kemudian untuk DBS, rumusnya itu I dikurang 1 dikali dengan J dikurang 1. Oke, selanjutnya kita cari DBT atau derajat bebas total. Rumusnya itu I dikali J dikurang 1. Oke, udah nih untuk DB-nya. Sekarang kita cari JK-nya. Yang pertama JKP. Untuk rumus JKP itu
sigma dari YI kuadrat, sigma YI kuadrat dibagi nilai dari J-nya atau kelompok dikurang faktor koreksi. Kemudian kita cari CKK-nya. Rumusnya itu sigma YJ kuadrat dibagi I atau perlakuan dikurang FK atau faktor koreksi. Kemudian kita cari JKT-nya terlebih dahulu. Yaitu rumusnya sigma YIJ kuadrat dikurang FK atau faktor koreksi. Nah, setelah itu baru kita cari JKS-nya. Rumusnya itu JKT dikurang JKP dikurang JKK. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai KT. KTP rumusnya itu nilai dari JKP dibagi dengan nilai dari DBP. Kemudian untuk KTK rumusnya itu nilai dari JKK dibagi dengan DBK. Kemudian untuk nilai KTS juga sama, rumusnya itu nilai dari JKS dibagi nilai dari DBS. Kemudian kita cari nilai dari F-hit-nya. Untuk F hitung bagian perlakuan, itu rumusnya nilai dari KTP dibagi dengan nilai dari KTS. Untuk F-hit yang kelompok, itu rumusnya nilai KTK dibagi dengan nilai KTS. Selanjutnya kita cari F-tab atau F-tabelnya. Kalau secara manual mungkin teman-teman bisa cari dari tabel F-nya dengan nilai DBP dan DBS. Kalau untuk di Excel-nya teman-teman bisa pakai rumus F-in. Kemudian alfanya karena di sini kita pakai selang kepercayaan 95%, maka alfanya itu kan 5%, berarti 0,05. Titik koma, nilai DBP-nya, DBP, titik koma, nilai dari DBS-nya. Oke, didapatkan nilai F-tab-nya sekian. Kemudian untuk yang F-tab kelompok, itu juga sama. Rumusnya pakai rumus F-in, kemudian alfanya 0,05, titik koma, nilai dari DBK, titik koma, DBS. Oke. Kemudian dari tabel sidik ragam ini kita bisa tarik kesimpulan nih teman-teman. Untuk yang perlakuan kita lihat F-hit sama F-tab-nya. Nah, di sini untuk yang perlakuan itu F-hit-nya lebih besar dari F-tab. F-hit lebih besar dari F-tab. Artinya, kalau F-hit lebih besar dari F-tab, maka tolak H0. Kemudian untuk yang kelompok, di sini nilai F-hit-nya 1, F-tab-nya 3. Artinya, berarti untuk yang kelompok itu nilai F-hit-nya lebih kecil dari F-tab. Dan dapat disimpulkan yaitu gagal tolak H0. Nah, setelah itu, setelah kita dapat kesimpulannya, kita bisa interpretasikan. Nah, untuk yang perlakuan tadi, itu kan dia tolak H0, artinya dia
terima H1, sehingga untuk interpretasinya itu dapat dituliskan berdasarkan SK 95% dapat dibuktikan bahwa di sini kan terima H1, berarti setidaknya ada satu pengaruh. Nah, berarti untuk interpretasinya dapat dibuktikan bahwa paling sedikit ada satu pengaruh nyata dari pemberian pH. Dari pemberian pH yang berbeda terhadap ikan. Itu untuk yang perlakuan. Nah, kalau untuk interpretasi yang kelompok, di sini kan dia gagal tolak H0, artinya dia terima H0. Atau di hipotesis ini tidak ada pengaruhnya dari pemberian pH terhadap ikan. Nah, berarti untuk interpretasinya dapat dituliskan berdasarkan SK 95% dapat dibuktikan bahwa tidak ada pengaruh nyata dari pemberian pH yang berbeda terhadap ikan. Oke, mungkin untuk Labcom RAK cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mempelajarinya ya di metode statistika. Selain menggunakan cara ini, mungkin teman-teman juga bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu menggunakan analisis data yang ada di Excel juga. Cuma yang saya jelaskan di sini itu cara manualnya di Excel gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Semoga dapat dipahami dengan baik ya.